Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini ada saya kasus motornya mogok, mati total. Awalnya diprediksi itu ECM-nya yang kalah. Sempat diprediksi lagi, relay utamanya juga kalah, sudah ganti. Terus diprediksi bengkel lagi, harus ganti spool. Dan setelah nginep di sini beberapa hari, sekitar semalam mungkin, 2 hari semalam, akhirnya baru ketemu juga penyakitnya ada di daerah kabelnya, hanya kabelnya yang putus. Tapi sebelum saya ke tempat yang area yang putus, saya mau menjelaskan dulu di sini. Motornya ini udah asalnya itu kena hujan kepanasan, terus didiemin sama orangnya, terus tahu-tahu mogok. Nah, keluhan pertama seperti itu, terus dibawa ke bengkel, divonis seperti yang tadi, terus dibawa ke sini. 2 hari semalam saya cari kabelnya, saya urut satu persatu, karena terus terang saya juga masih belum paham betul masalah tentang injeksi. Jadi kabelnya saya bongkar, saya urut satu persatu, dan tadi sudah ketemu penyakitnya ada di mana. Tapi sebelum menuju ke penyakitnya, jangan lupa like dan subscribe dulu video ini. Oke, langsung saja kita ke TKP. Kita cek bagaimana saya menganalisis dari awal sampai akhir ketemunya penyakit ini. Kita cek dari awal dulu seperti apa saya ngecek tadi. Sebenarnya sudah saya cek, sudah tahu penyakitnya dari mana, agar semuanya teman paham, agar semuanya teman-teman tahu prosesnya bagaimana, proses pengecekannya seperti apa. Jadi ini saya reka ulang agar teman-teman biar lebih memahami injeksi. Kita sama-sama belajar, karena saya juga masih belajar, teman-teman juga masih belajar, semuanya masih belajar, jadi kita sama-sama memahami. Oke, langsung kita ke TKP. Oke, seperti ini. Tunggu kameranya tak atur ketinggian dulu. Segini cukup mungkin ya. Oke. Kendala keluhan pertama itu kunci kontak tidak ngerespon, tidak respon sama sekali. Terus seperti biasa, kabel standar samping, kabel jagang samping ini saya langsung, ini udah dilangsung, tapi mesin masih tidak bisa menyala. Terus saya cek ke area ini namanya relay utama. Jadi relay utama ini fungsinya jika ada arus, ini plus dari kontak. Tunggu sebentar, saya ambil jarum dulu. Jika ada arus plus dari kontak dan min masa, maka ini akan terhubung. Di sini ada sebuah kayak lilitan gitu, jadi terhubung naik seret, terus menyambungkan antara kabel dan ini. Kabel merah putih sama kabel merah kuning, dan kabel ini langsung menuju ke area kayak lampu, klakson, dan lain-lain sebagainya. Hal yang pertama saya lakukan itu adalah mengecek area aki. Karena saya masih awam, saya juga masih belum paham tentang injeksi, jadi saya cek area aki. Cara pengecekannya seperti biasa, ada 2 kabel. Di sini ada kabel, ini tempelin ke masa, ini kabel setrum. Kalau ini menyambung berarti ada arus yang masuk. Di sini kabel ada kabel warna merah.
kabel warna merah menuju ke sekring ini. Kurang jelas. Nah, seperti ini. Nah, menuju ke sekring. Kita tes. Nah, sebentar. Kameranya ini ribet sekali ya. Nah, nyala. Terus kita tes sebelahnya. Menyala, berarti dari sini ke sini kabelnya ini aman. Terus kita tes bawahnya. Masih menyala. Nah, kabel merah keluar, kabel warna merah strip putih. Di sini ada strip warna putih, tapi ini ada strip merah strip kuning, ada strip warna putih. Tapi tadi dari merah ini, jadi manis saya keluarnya ke sekring, masuk ke merah strip putih. Dari merah strip putih langsung menuju ke area soket sebelah sini. Kita cari merah strip putih. Merah strip putih. Ini merah strip kuning, ini merah strip putih. Nah, nyambung. Nah, kelihatan. Kamera di sebelah posisi sini. Oke, menyambung. Kita cek sebelah sini. Menyambung juga. Berarti kabel dari sini ke sampai sini berarti posisinya sudah aman. Jadi kita langsung urut ke kabel merah strip putih, seret menuju ke daerah sini. Ini kabel merah strip putih menuju ke daerah relay. Awal pengecekannya saya seperti ini. Nah, di sini tersambung aman. Terus harusnya keluar ke menuju dari merah strip putih keluar menuju merah strip kuning. Berhubung di sini tak ada arus masuk, nah hitam dan masa strum dan masanya tidak masuk, jadi di sini nggak terkoneksi. Harusnya kalau ini terkoneksi, di sini ada kumparan naik. Nah, seperti ini. Kumparan naik, seret, terus menuju ke merah strip kuning, jadi arusnya muter seret gini. Oke, dari sini paham ya. Dari strum aki, nah, menuju ke sekring lalu masuk ke daerah relay. Daerah relay sini. Berhubung di sini tidak terkoneksi, jadi di sini tidak keluar strum. Tapi kalau di sini terkoneksi, dikasih aki aja, dikasih aki plus sama min. Nah, nanti ini ada kumparan naik cetek. Ya, maaf nggak kelihatan kameranya. Berhubung di sini nggak terkoneksi, di sini nggak ada kabel strum, jadi ini nggak terkoneksi. Oke. Nah, kalau ada strumnya plus sama min dari aki, langsung cetek naik ke atas, langsung menyambung ke merah strip kuning. Berhubung di sini tidak ada arusnya, harusnya ada arusnya. Untuk pengecekan ini relay utama, cara pengecekannya itu maksudnya ini rusak atau enggak atau bagaimana, pengecekannya seperti ini. Diambil, tunggu, susah ambilnya. Di sini ada aki tadi. Nah, ini kabel warna, bentar, mana tadi? Oh, ini kabel seperti ini posisinya, seret. Berarti ini kabel hitam, ini kabel hitam, ini kabel putih warna kabel putih strip hitam. Oke. Jadi di sini patokannya ini hitam. Strumnya itu warna hitam. Kenapa strumnya warna hitam? Karena di daerah kontak, di sini kontaknya ini ada dua warna, merah strip hitam sama hitam polos. Nah, bisa dipastikan kalau ini terkoneksi seret, berarti ini jadi plus dari strum aki. Cara mengetahuinya seperti itu. Untuk membedakan mana yang plus mana yang min, seperti tadi, yang dari soketnya kita bedakan. Kalau di sini warna hitam, di sini di kontak sini warna hitam, otomatis di sini juga warna hitam.
kebanyakannya seperti ini. Mana tadi warna hitam? Oh, warna hitam sebelah sini. Iya, ket mambengi. Iya. Nah, di sini tadi warna, maaf tadi ada tamu sedikit. Warna hitam. Hitam itu berarti setrum. Berarti ini hitam setrum berarti tempelin ke masa, ke setrum tanda plus. Terus kita koneksikan ini, udah menyambung ke kabel ini, kita koneksikan. Nah, ini ada bunyi cetek gitu. Kalau bunyi cetek berarti relay utamanya ini tidak bermasalah. Jika relay utama disambungkan cetek gini, terus di sini ada kumparan naik ke atas menghubungkan antara ini dan ini. Ini tadi warna putih, merah putih, yang sini merah strip kuning menghubungkan antara kedua ini. Dari sini paham ya? Kalau ini dihubungkan ke plus dan min, seperti ini akan bunyi cetek. Itu di sini ada kumparan kayak relay gitu, kayak saklar menghubungkan antara ini dan ini. Oke, dari sini paham ya? Kita tancepin lagi untuk mempererat. Nah, sudah ditancepin. Jadi hitam dan putih ini strum dan massa. Jika ada arus masuk, maka menghubungkan antara merah putih sama merah kuning. Berhubung di sini tadi pengecekannya dari kabel sini keluarnya di sini warna merah putih. Lalu di sini kita cek merah dan putih, merah strip putih nyala. Berhubung di sini nggak ada setrum, jadi kita menggunakan multitester atau AVO. Kita arahkan ke ohm untuk mengetahui arusnya putus atau enggak. Sebelumnya saya pertegas lagi, ini cara awal saya untuk pengecekan kabel. Ini cuman reka ulang pengecekan kabel. Sini tadi keluar outputnya itu merah strip kuning, kita tancepin aja, diurut merah strip kuning. Nah, ini ada merah strip kuning di soket. Bentar, kamera lagi kamera. Nah, sini thread. Bentar, nggak nyambung. Ini dipegang biar memastikan untuk nyambung atau enggak yang sebelah sini. Terus di sini ada kabel merah strip kuning di sambungan thread. Nah, itu naik, ini kelihatan. Bentar, kamera. Nah, thread nyambung, tersambung. Oke, tersambung. Kita pastikan yang sebelah sini masih tersambung. Kelihatan kan? Kelihatan enggak? Nah, terus ini masuk ke sekring lagi. Dari sini kita urut lagi, kita tancepin aja seperti ini. Nah, biar nggak lepas karena di sana tadi lepas. Oke, udah tancepin. Di sini kita cari merah strip kuning. Aki minggir dulu ya, Aki ya. Nah, sini testernya. Nah, tersambung, output keluar kontak warna outputnya keluar kabel hitam seleret coklat ini ya. Nah, keluar hitam seleret coklat. Nah, hitam seleret coklat ini kita tancepin aja di sebelah sini. Ini menuju ke area lampu-lampu. Untuk membuktikannya
kita cek dari sini kabelnya diurut seret. Ini kita cari kabel hitam strip coklat, sebelah sini. Oke. Nah, kita lihat multitesternya. Nah, seret, naik ya, naik. Dari sini pun seret, naik. Terus ini biarin tancap di sini. Terus kita cek ke area sini. Pertama saya bingung, karena di daerah soket CDI ada kabel hitam seleret coklat juga. Awalnya aku mikirnya itu dari sekring menuju ke CDI, ternyata bukan. Ternyata ini menuju ke lampu-lampu. Di sini ada kabelnya, mana tadi? Nah, ini yang ini tadi seret masuk ke sini. Ternyata di sini dia berbelok. Di sini dia belok ke arah atas. Nah, ini dia. Nah, dari sini seret masuk. Nah, ke arah atas sini. Untuk pengecekannya kita tancapin jarum biar tidak merusak kabel. Saya biasanya menggunakan jarum seperti ini. Ditancepin, jarumnya ditancepin, terus kita tes. Masih belum. Oke. Duh, salah. Nah, ini udah ditancepin, kita lihat multitesternya. Nah, maaf kalangan tangan ya. Walah, bu anjing nih. Cap pegangin aja. Nah, lihat kan? Nah, naik. Ini menuju ke arah atas. Nah, di sini setelah saya buka-buka, ternyata balik ke bawah sini. Naik ke atas menuju ke lampu-lampu yang ada di sekitarnya sini. Dari sini saya sudah mulai bingung. Sudah mulai nggak fokus, kok nggak ada yang langsung ke kontak sih, padahal kontaknya ini warnanya hitam sama merah strip hitam. Kalau pada motor biasanya itu injek yang lain, kalau motor Mio atau apa menuju ke kontak, dari sekring menuju ke kontak. Nah, begitu. Tutorial yang lain juga saya lihat seperti itu, tapi di sini ternyata enggak. Di sini langsung menuju ke lampu-lampu. Nah, kontaknya dari mana? Pertama saya bingung, kontaknya dari mana, kok nggak ada yang nyambung ke kontak, akinya kok nggak nyambung ke kontak. Ternyata model lama itu memang seperti ini injek bit yang versi pertama ya, versi yang lampunya masih besar itu, bukan yang lampu facelift gitu, bukan. Kalau mungkin yang model sekarang udah berubah lagi mungkin. Terus CD-nya pun seperti ini. Nah, dari sini saya bingung. Kontaknya dari mana? Sementara ini kontaknya ini warnanya merah hitam dan hitam. Dari sini saya mulai curiga. Saya mulai urutnya seperti ini. Saya cek, kelihatan enggak? Saya cek kabel warna hitam merah menuju ke daerah bawah sini. Saya mulai mengurutnya dari kontak, karena saya awalnya itu curiganya itu lampunya semuanya mati, injeknya mati, lampunya mati, semuanya mati, nggak bisa nyala. Saya curiganya daerah kontak, daerah kunci, tapi ternyata saya cek, ternyata bukan kuncinya tapi area kabelnya. Lah, pengecekannya setelah seperti tadi saya cek seperti ini. Maaf, itu tadi hanya sekedar tutorial pengecekan saya. Ini saya cek lagi, kita lihat multitesternya. Maaf, salah, pakai kabel ini. Nah, tuh tersambung ya. Nah,
ini disambung. Nah, kita tancepin kabel kontak warna merah strip hitam, terus kita cari ke bawah, kita urut ke bawah dari sini, seret, kita urut ke bawah, kita urut satu persatu biar tidak merusak kabel. Saya menggunakan jarum, ditusuk terus dicambung, seret ini. Nah, multitesternya naik kan. Nah, setelah itu dari sini aman, saya urut ke bawah lagi. Tuh, kita turunin dulu kamera nih. Nah, saya cek dari bawah lagi. Ini sudah saya sambungkan tadi kabel merah strip hitam. Nah, merah strip hitam saya sambungkan ke jarum yang di kontak tadi masih tersambung. Nah, di sini saya mulai curiga, kok nggak keluar setrumnya loh, nggak nyambung, nggak terkoneksi, nggak ada respon sama sekali, nggak ngerespon. Berarti yang putus itu kabel antara sini sampai sini, karena di sini tadi udah terjambung ke atas, sini tadi ke atas sambung. Nah, setelah dari sini saya mulai ada sedikit kecurigaan tentang sebuah hewan yang bernama tikus. Biasanya tikus itu makan apapun termasuk kabel. Kalau biasanya itu kabel yang dimakan itu kabel yang warna hijau, kabel gagang samping. Biasanya itu pengalaman saya seperti itu. Tapi kali ini berbeda. Dia makan semuanya dimakan. Nah, di sini ini kabelnya. Oh, bukan karena tikus ya, karena ini kropos. Oh, tapi ada gigitan tikusnya juga sih. Nah, kulitnya ini, kulit kabelnya ini dimakan tikus. Terus karena mungkin kena air aki mungkin ya, karena ini ada di sini. Nah, seperti ini, karena kena air aki jadi sininya kropos. Nah, ini kabel merah warna hitam. Nah, di sini semuanya kropos, semuanya kabelnya ini. Nah, seperti ini guys. Nah, seperti ini guys kabelnya guys. Karena akinya ada di bawah, ini tempat aki. Mungkin akinya penuh atau apa, hingga korosi, keluar airnya, terus merusak ini. Karena awalnya dimakan tikus, nggak tertutupi kulitnya ini nggak tertutupi, jadi ininya kena air aki jadi kropos. Oke teman-teman, maaf tadi saya skip karena ada gangguan. Ini kabelnya udah saya solasi semua, udah saya betulin semua, ini juga udah disambung. Kita kontak on. Nah, sekarang udah menyala, normal. Ya, kita coba kita nyalakan dulu. Tadi karena ada gangguan, ada yang servis, jadi saya skip dulu tadi videonya. Terus kabelnya saya sambung lagi. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Ini kenapa nggak menyala ini? Oh, maaf, ininya apa, lupa nggak dipasang businya. Oke teman-teman, ini businya dipasang dulu, nanti kita pastikan motornya nyala atau enggak. Kalau saya pastikan sih kayaknya bisa nyala karena lampu-lampunya udah nyala. Karena awalnya tadi lampunya semuanya mati, jadi nggak bisa memastikan. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, karena like dan subscribe itu gratis. Oke. Nah, kita pasang businya dulu. Ini tadi hanya cuman tutorial bagaimana saya mengerjakan dari awal sampai akhir menemukan kabel yang putus tadi, karena sampai bongkar total ini. Oke, kita coba dulu, kita nyalakan.
Oke, sip. Oh, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, see you.